Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita sekarang telah menyaksikan berbondong-bondongnya jamaah-jamaah masturat yang bergerak. Selain jamaah laki-laki, para ikhwan, ternyata jamaah-jamaah para akhwat, kaum muslimah pun telah menyebar di berbagai negara, di berbagai tempat. Ada yang lintas desa, ada yang lintas daerah, ada yang lintas provinsi, bahkan ada yang lintas negara dan lintas benua. Semua itu adalah satu kerjasama sebagai seorang muslim dan muslimah dalam menjunjung tinggi kalimatullah, menegakkan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, dan mewujudkan agama yang sempurna dalam kehidupan. Hampir dipastikan di setiap negara ada jamaah-jamaah masturat yang sedang bergerak, silih berganti, datang dan pergi, terus bergerak di seluruh pelosok dunia ini. Namun, tahukah kita bagaimana sebenarnya sejarah jamaah masturat ini bisa dibentuk? Bagaimana sejarah awal mula terbentuknya jamaah masturat? Siapakah yang berperan besar dalam wujudnya jamaah-jamaah masturat yang bergerak sekarang ini? Bagaimana bisa kaum muslimin, muslimat bekerja sama, begitu indah, seirama, satu langkah, satu nafas, satu fikir, satu hati, bergerak menyelamatkan umat, menyebarkan hidayah, menabur rahmat, dengan menyampaikan kalimat-kalimat Allah, sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan kesejukan kepada seantero dunia ini, menyebarkan kebaikan dan kebaikan. Bagaimana bisa ini terjadi antara dua jenis manusia, laki-laki dan wanita muslimah, bekerja sama, saling bahu-membahu, bantu-membantu dalam menegakkan kalimatullah? Bagaimana supaya agama yang sempurna wujud di alam semesta ini? Bagaimana ke awal mulanya semua pergerakan ini bisa terjadi? Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu semua ini tidak lepas dari karunia dan hidayah serta petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan melalui Syekh Maulana Ilyas rahmatullah alaih Al-Kandahlawi sebagai pemikir Islam, pemikir umat yang telah benar-benar membaktikan dirinya, hartanya, jiwanya, semuanya demi umat agar umat bisa selamat di dunia dan di akhirat. Kita sudah mengetahui bagaimana fikir beliau, risau beliau, kesungguhan beliau, mujahadah beliau, pengorbanan beliau dalam rangka menyelamatkan umat. Beliau tidak ingin ada seorang pun dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini terjerumus dalam kesesatan, dalam kerugian dunia dan kerugian akhirat. Beliau senantiasa menumpukan segala potensi kemampuan yang ada pada dirinya demi tujuan untuk menyelamatkan umat. Dan salah satu dari kesungguhan beliau, kerisauan beliau adalah melalui jamaah-jamaah masturat yang dibentuk oleh beliau untuk bergerak secara khusus kepada kaum wanita yang tersebar di muka bumi ini sebagai penduduk yang terbanyak dari isi dunia ini. Apa pertimbangan Syekh Maulana Ilyas Al-Kandahlawi rahmatullah alaih dengan menggerakkan kaum wanita ini? Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam pertimbangan Maulana Ilyas rahmatullah alaih dengan merujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meyakini bahwa kaum muslimah pun memiliki kewajiban yang sama dengan kaum muslimin. Mereka menanggung kewajiban yang sama, tanggung jawab yang sama dalam urusan agama yang kelak akan ditanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di yaumil akhirat. Bagaimana setiap diri kita menjalankan kewajiban itu? Pertimbangan yang kedua adalah bahwa jumlah wanita yang menghuni bumi ini lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Dengan jumlah yang semakin terus meningkat dan meningkat. Dan inilah yang sangat perlu diusahakan dan diupayakan oleh seluruh umat manusia. Bagaimana supaya isi dunia ini dipenuhi oleh wanita-wanita yang soleha, yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mencintai agama, mencintai sunnah nabinya. Dan yang ketiganya adalah bahwa wanita berperan besar terhadap laki-laki. Bukan satu dongeng, tapi ini adalah bukti yang nyata bahwa banyak kejadian-kejadian dalam sejarah di mana wanita sangat berperan besar terhadap kaum laki-laki. Dan selanjutnya adalah bahwa wanita memiliki pengaruh yang sangat besar kepada anak-anak. Kita sudah tahu bahwa mereka lebih dekat kepada ibunya. Mereka lebih condong untuk meniru, meneladani, mengikuti apa yang dilakukan oleh ibunya. Apa yang dicontohkan oleh ibunya dengan mudah dapat ditiru oleh anak-anak mereka. Maka inilah faktor yang sangat menentukan untuk generasi selanjutnya. Bagaimana kaum muslimah betul-betul bisa menjadi contoh dan teladan yang terbaik bagi setiap generasi demi generasi. Saudara-saudaraku yang mulia, dari ini semua, maka dapat disimpulkan bahwa apabila kaum wanita tidak mengenal agama atau jauh dari agama, maka apa yang terjadi pada seluruh umat manusia? Apa yang terjadi pada penghuni bumi dan alam semesta ini?
maka kerusakan, kehancuran, kebiadaban akan merajalela di mana-mana. Kerusakan demi kerusakan akan jadi warisan demi warisan dari generasi demi generasi, disebabkan karena wanita-wanita yang tidak bersungguh-sungguh dalam agama. Oleh sebab itulah Syekh Maulana Ilyas rahmatullah alaih tidak bisa mendiamkan diri ketika melihat bagaimana wanita berdiam diri dalam urusan agama. Bagi Maulana Ilyas rahmatullah alaih, beliau ingin bahwa setiap wanita bergerak sebagaimana para sahabiah, sebagaimana istri-istri para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka dengan fikir mereka, dengan risau mereka, dengan pengorbanan mereka, dengan mujahadah mereka, mereka ikut bersama-sama berjalan di sisi, di samping suami-suami mereka, menyertai kaum laki-laki mereka dalam memperjuangkan agama supaya wujud sempurna dalam diri setiap manusia. Kaum muslimah mesti bergerak dengan segala apa yang mereka bisa, menyampaikan agama kepada sesama kaum wanita, terlebih kepada anak-anak mereka. Maka disinilah pentingnya wanita terlibat dalam usaha agama, usaha Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Maulana Ilyas rahmatullah alaih sama sekali tidak rela dan tidak ridho apabila wanita terjerumus dalam kerusakan dan kebatilan, atau digunakan oleh orang-orang batil, dimanfaatkan oleh kebatilan untuk menyebarkan kebatilan di muka bumi. Syekh Maulana Ilyas rahmatullah alaih tidak rela apabila wanita-wanita muslimah menjadi etalase kemungkaran dan kebatilan, berdiri di saf terdepan bagi pintu masuknya segala kemungkaran, menjadi penyambut segala kemungkaran yang terjadi pada umat manusia. Jelas hal ini tidak bisa diterima oleh siapapun. Mukmin, muslim yang sehat, yang akil, yang bertakwa tidak akan menerima hal ini. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu usaha masturat sangat penting diadakan. Tanpa jamaah-jamaah masturat digerakkan, maka dikhawatirkan wanita-wanita muslimah akan lebih lagi terjerumus dan terperosok dalam dosa-dosa dan kebatilan. Lebih lagi menjadi kegembiraan ahli-ahli batil dalam menggunakan wanita sebagai pintu gerbang kemungkaran dan kemaksiatan. Kaum muslimah akan lebih terjerumus dalam kehinaan yang luar biasa dan akan lebih berpotensi untuk merusak generasi demi generasi, menjadi gerbang terbuka kerusakan demi kerusakan yang akan menghancurkan umat, tidak saja di dunia tapi juga di akhirat. Inilah maksud mengapa jamaah-jamaah masturat digerakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk tujuan yang mulia, untuk menyelamatkan diri sendiri, keluarga, dan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kehancuran dunia dan kehancuran akhirat. Dikehendaki agar setiap masturat bisa merubah kehidupan dengan membawa agama yang sempurna dalam diri, dalam keluarga, juga kepada umat seluruhnya, sehingga mereka bisa menjadi pintu-pintu gerbang rahmat, sehingga kaum wanita muslimah bisa berdiri di saf pertama untuk membuka kebaikan demi kebaikan dan kesolehan demi kesolehan bagi umat. Melalui tangan-tangan mereka yang mulia, melalui tingkah laku mereka yang indah dan terhormat, melalui pendidikan dan tarbiyah mereka, melalui muamalah yang bersih dan suci, melalui muasyarah yang indah, melalui pribadi dan akhlak mereka yang mempesona, melalui tingkah laku yang diberkahi, sehingga Islam dan kaum muslimin menjadi indah dan bercahaya, mempesona bagi siapapun, dicemburui oleh yang lainnya, menghinakan ahli batil. Dimulai dari rumah, usaha agama di rumah, sehingga rumah bisa bercahaya dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan nur sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari rumah dan rumah disatukan menjadi satu kampung, sehingga kampung itu bisa bercahaya terang benderang dengan cahaya hidayah. Dan dari kampung ke kampung terbentuklah satu wilayah, sehingga wilayah itu pun akan terang benderang sebagaimana Madinah Al-Munawwarah. Dan dari wilayah ke wilayah terbentuklah benua dan bumi serta alam semesta akan bercahaya. Di pandangan ahli langit betul-betul akan bercahaya, bersinar terang benderang, memukau, menyilaukan penduduk langit semua, sehingga mereka tidak ada henti-hentinya memuji, menyanjung-nyanjung, mengirimkan segala doa-doa kebaikan untuk penduduk ahli bumi. Sehingga jadilah bumi dan alam semesta ini menjadi bumi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari gerakan pijakan kaki para masturat ini, berjalan, menyebar ke seluruh pintu-pintu umat manusia, ke seluruh pelosok-pelosok, bahkan di ujung-ujung dunia, untuk mewujudkan perkara yang mulia ini. Dari sinilah Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu hidayah untuk seluruh umat manusia. Inilah yang menjadi tujuan dan maksud. Dan inilah yang menjadi fikiran kerisauan Maulana Ilyas rahmatullah alaih, yang tentu mengikuti apa yang difikirkan dan dirisaukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang mulia, tidak dapat kita bayangkan
betapa indahnya, betapa beruntungnya, betapa banyaknya pemuda-pemudi, remaja-remaja, kanak-kanak yang akan diselamatkan oleh para ibu yang solehah, ibunda-ibunda yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa keberkahan akan tercurah pada setiap rumah tangga, pada setiap keluarga, disebabkan adanya ibunda-ibunda muslimah yang solehah, yang muti'ah, yang alimah muta'alimah, yang da'iyah ilallah wa rasulih, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Tidak bisa dibayangkan betapa indahnya kehidupan manusia. Seandainya semua ini terwujud, maka dipastikan keberkahan demi keberkahan akan wujud pada diri manusia. Pertolongan Allah akan senantiasa dekat dengan kehidupan manusia. Allah akan berada sebagai penolong, penjaga, pemelihara bagi umat manusia. Sekarang lihatlah bagaimana permasalahan remaja, pemuda, dan pemudi telah melanda umat ini. Berbagai macam solusi diadakan, berbagai seminar diadakan, berbagai penelitian diadakan. Orang-orang pintar, orang-orang terpercaya, para intelektual, mereka berkumpul memikirkan bagaimana solusi untuk permasalahan yang luar biasa. Karena ternyata generasi demi generasi di hadapan mata kita bukan bertambah baik, tapi bertambah rusak, bertambah rusak. Fakta yang berbicara. Tapi semua orang dengan mengelus dada mereka, pasrah kepada nasib dan keadaan. Tidak tahu apa upaya yang mesti dilakukan. Semuanya terjadi. Begitu cepat, begitu hebat kebatilan melanda. Dan menjadi korban adalah anak-anak kita, keturunan kita, cucu-cucu kita, generasi kita. Entah apalagi yang selanjutnya pada generasi-generasi berikutnya. Inilah yang dikhawatirkan. Hari ini yang terjadi pada remaja-remaja kita, pemuda-pemuda kita, bukan kenakalan biasa, tapi sudah kepada tahap kedurhakaan. Bukan saja kepada orang tua, tapi durhaka kepada agamanya, durhaka kepada nabinya, durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita saksikan hal itu merajalela dalam kehidupan kita. Di depan, di belakang kita, di sisi kanan kiri kita, di sebelah menyebelah kita. Kedurhakaan begitu luar biasa. Sebagai tanda akhir zaman yang tidak bisa kita pungkiri kenyataan apa yang kita saksikan hari ini. Ketika semua sudah tidak peduli, ketika semua sudah tidak berdaya, tidak tahu apa yang mesti dikerjakan untuk menangani masalah yang luar biasa besar. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, maka disinilah peranan rumah, kembali kepada peranan rumah, peranan ibu, peranan madrasah pertama bagi setiap anak-anak kita adalah tangan-tangan ibu yang mulia. Didikan-didikan para ibu yang sangat berharga. Inilah induk dari segala solusi. Inilah pentingnya usaha masturat bagi para ibu. Apabila ini diabaikan, apa akibatnya kalau ini tidak diadakan? Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, apabila para ibu tidak terlibat dalam usaha agama, tidak terlibat dalam usaha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mewujudkan agama secara sempurna dalam kehidupan, maka yang terjadi adalah para ibu akan disibukkan dengan kebatilan. Para ibu akan disibukkan dengan kelalaian demi kelalaian. Para ibu akan disibukkan dengan kesia-siaan demi kesia-siaan. Pandangan, pikiran, kesibukan, tenaga akan dicurahkan hanya untuk benda dan benda, materi dan materi. Akan tertuju, terfokus hanya kepada keduniaan semata. Mengabaikan akhirat, melupakan akhirat, dan merendahkan nilai-nilai amal. Inilah yang akan terjadi. Sehingga tarbiyah kepada anak akan hilang begitu saja. Pendidikan moral, pendidikan akhlak, tarbiyah muamalah, muasyarah, teladan yang suci, yang murni, contoh kehidupan yang indah akan menjadi sirna dan hilang begitu saja. Agama akan menjadi sampingan belaka. Amal-amal soleh akan menjadi perbincangan saja. Akhlak yang mulia hanya menjadi tipu daya saja. Kemunafikan betul-betul akan menghiasi kehidupan. Bagaimana mungkin kehidupan seperti itu akan diberkahi oleh Allah, akan diridhoi oleh Allah? Bagaimana mungkin kehidupan seperti itu akan dapat menarik nusratullah, pertolongan Allah? Tidak mungkin. Dan apabila itu terjadi, maka yang ada pasti kerusakan demi kerusakan. Kerusakan di dunia tidak ada apa-apanya. Tidak akan sebanding dengan kerusakan yang akan dihadapi kelak di akhirat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Tentu kita tidak ingin hal itu terjadi pada kita, keluarga kita, atau kepada siapapun dari umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengharapkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita mengharapkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, rumah tangga yang diberkahi, keluarga yang dirahmati, dan juga negeri yang aman sentosa dengan kedamaian dan kesejahteraan. Tapi bagaimana itu akan terwujud seandainya masing-masing kita, setiap keluarga, setiap rumah tangga jauh dari agama. Bermula dari ibu.
Inilah pentingnya usaha masturat diadakan. Itulah yang dikehendaki dan yang dituju oleh Maulana Ilyas rahmatullah alaih. Beliau senantiasa merisaukan umat. Bagaimana umat selamat? Maka untuk ini beliau tidak pernah berdiam diri. Bagaimana ini bermula? Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan ini saya akan sampaikan sejarah terbentuknya jamaah masturah yang pertama kali. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Syekh Maulana Ilyas rahmatullah alaih tidak pernah setengah-setengah dalam merisaukan umat. Beliau sering merenungkan, memikirkan, menangis-nangis, memohon, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membujuk dan merayu, mengibang-ibah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana harus bersikap, bagaimana harus bertindak untuk menyelamatkan umat. Tidak jarang Syekh Maulana Ilyas rahmatullah alaih pergi ke hutan untuk menangis-nangis, menjerit-jerit minta kepada Allah. Ataupun di depan Ka'bah, ataupun di Raudhah, ataupun di Multazam, ataupun di Arafah pada musim haji. Beliau akan betul-betul meminta kepada Allah untuk keselamatan umat. Pribadi inilah yang senantiasa melekat pada diri Syekh Maulana Ilyas rahmatullah alaih. Ketika usaha agama untuk kaum laki-laki sudah bermula dan sudah mulai menunjukkan hasilnya, meningkat dengan pesat dan mendapatkan sambutan yang luar biasa dari alim ulama, dari tokoh masyarakat, maka pada saat itu ada satu orang anak murid dari Syekh Maulana Muhammad Al-Kandahlawi, yaitu kakak abang dari Syekh Maulana Ilyas Al-Kandahlawi rahmatullah alaih. Santri ini bernama Syekh Maulana Abdus Subhan. Beliau berasal dari Mewat. Beliau adalah generasi pertama dari lulusan Pondok Pesantren Kasyiful Ulum di Masjid Banglawali, Nizamuddin pada zaman Syekh Maulana Muhammad Al-Kandahlawi rahmatullah alaih. Setelah selesai dari pendidikan pesantrennya, maka Maulana Abdus Subhan telah berkeluarga, beristri, dan juga menetap tinggal di Delhi, tidak jauh dari Basti Nizamuddin. Maka ketika jamaah-jamaah rijal yang telah digerakkan oleh Syekh Maulana Ilyas rahmatullah alaih telah menunjukkan hasil yang luar biasa, yang begitu menakjubkan terutama di kawasan Mewat. Ketika itu, istri Syekh Abdus Subhan, yang juga seorang wanita solehah, hafizah, alimah, yang juga sangat luar biasa memikirkan umat, beliau berkata kepada suaminya, Syekh Maulana Abdus Subhan, "Wahai suamiku, apakah ada program sebagaimana program yang diberikan untuk kaum laki-laki dalam usaha dakwahnya Syekh Maulana Ilyas rahmatullah alaih ini yang diperuntukkan untuk perempuan?" Syekh Abdus Subhan terkejut dengan pertanyaan ini dan beliau tidak bisa menjawab apapun. Kemudian sang istri berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, sampaikanlah kepada Syekh Maulana Ilyas rahmatullah alaih bahwa kaum wanita pun sangat memerlukan dengan usaha agama, usaha dakwah yang sebagaimana telah diberikan kepada kaum laki-laki. Kaum wanita juga perlu dan sangat penting untuk mengenal usaha agama ini." Selanjutnya, hal ini disampaikan oleh Maulana Abdus Subhan kepada Syekh Maulana Ilyas rahmatullah alaih. Mendengar penuturan Maulana Abdus Subhan, maka muncullah dalam hati Syekh Maulana Ilyas satu kegairahan yang baru, kerisauan yang baru. Seolah-olah dia tergugah dan terkejut. Dan beliau pun merasa bahwa apa yang diutarakan oleh istri dari Syekh Abdus Subhan adalah benar adanya. Itulah juga yang menjadi pikiran, kerisauan Syekh Maulana Ilyas rahmatullah alaih. Dirinya langsung tergugah. Ia tidak bisa diam. Dan ia merasa bahwa apa yang disampaikan oleh istri Maulana Abdus Subhan adalah sangat-sangat benar. Syekh Maulana Ilyas rahmatullah alaih langsung ia pergi bergegas menjumpai Mufti Kifayatullah Dahlawi. Ia tidak bisa diamkan hal ini begitu saja. Maka ia datang dan ia langsung meminta petunjuk dan arahan. Ia mencurahkan seluruh pemikirannya kepada Syekh Mufti Kifayatullah Dahlawi. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, siapakah Syekh Mufti Kifayatullah Dahlawi ini? Beliau adalah seorang ulama besar, seorang mufti yang sangat dihormati. Beliau menjadi pelindung bagi seluruh ulama India pada saat itu. Beliau adalah pimpinan Jami'atu Ulama Hind. Beliau sangat dekat dengan seluruh ulama India sebagai tokoh ulama sekaligus juga tokoh politik. Ratusan ribu masalah umat Islam dapat diselesaikan melalui fatwa-fatwa beliau. Dan Syekh Maulana Ilyas rahmatullah alaih sangat dekat dan sangat akrab dengan Mufti Kifayatullah Dahlawi ini. Beliau senantiasa meminta petunjuk, arahan, bimbingan dari Syekh Mufti Kifayatullah Dahlawi. Bimbingan dan arahan dari para alim ulama ini sangat penting. Dan Syekh Maulana Ilyas mencontohkan bagaimana dalam setiap tindakan dan keputusan apapun senantiasa beliau bertanya, meminta petunjuk dan arahan dari alim ulama yang lebih senior dari dirinya, terutama kepada Syekh Mufti Kifayatullah Dahlawi rahmatullah alaih. Tanpa arahan dan bimbingan dari alim ulama, maka dikhawatirkan bahwa keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang dibuat adalah berdasarkan hawa nafsu semata. Dan inilah keberkahan dari usaha dakwah ini.
para pendahulu dakwah, Syekh Maulana Ilyas rahmatullah alaih, Syekh Maulana Yusuf rahmatullah alaih, juga Syekh Maulana Inamul Hasan rahmatullah alaih, senantiasa mencontohkan bahwa dalam setiap apapun tindakan dan perbuatan, mereka senantiasa meminta petunjuk, hidayah dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya mereka juga senantiasa bertanya, meminta petunjuk dan nasihat dari para alim ulama. Saudara-saudaraku yang mulia, disitulah Syekh Maulana Ilyas rahmatullah alaih menumpahkan segala kegundahan, kerisauan dirinya yang berkecamuk di dalam hatinya kepada Syekh Mufti Kifayatullah. Dan Syekh Mufti Kifayatullah mendengarkan dengan seksama, berusaha memahami apa yang ada di dalam benak dan di dalam hati Syekh Maulana Ilyas rahmatullah alaih. Syekh Maulana Ilyas rahmatullah alaih menyampaikan betapa pentingnya usaha atas kaum wanita, betapa pentingnya kaum muslimah digerakkan dalam usaha agama. Tapi ketika Syekh Mufti Kifayatullah bertanya kepada Syekh Maulana Ilyas rahmatullah alaih, bagaimanakah caranya? Bagaimana tertibnya? Apa yang harus dilakukan oleh kaum muslimah dalam usaha agama sebagaimana yang telah diusulkan oleh Syekh Maulana Ilyas rahmatullah alaih kepada beliau? Disitulah Maulana Ilyas rahmatullah alaih terdiam. Beliau belum menyusun sedemikian rupa apa yang seharusnya dilakukan oleh kaum muslimah. Semua yang diutarakan oleh Syekh Maulana Ilyas rahmatullah alaih adalah sekedar kerisauan, kegalauan, kegundahan di dalam hatinya. Namun tidak disertai dengan tata tertib, tata cara, aturan bagaimana seharusnya kaum muslimah menjalankan usaha agama ini. Maka disitulah Syekh Mufti Kifayatullah Dahlawi rahmatullah alaih menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap pemikiran Syekh Maulana Ilyas rahmatullah alaih. Beliau pun menolaknya dan menyuruh kepada Maulana Ilyas rahmatullah alaih untuk kembali. Karena beliau memandang bahwa pada saat itu kerusakan yang ada pada diri kaum muslimah, khususnya di India, belumlah separah sebagaimana yang kita saksikan pada hari ini. Beliau menyampaikan bahwa apa yang terjadi pada kaum muslimah di India masih dalam koridor ketaatan. Mereka banyak berdiam di rumah, mereka tunduk kepada suaminya sendiri, dan mereka juga mendidik anak-anak mereka di dalam rumah-rumah mereka. Hal itu terasa cukup. Dan seandainya mesti ada satu amalan, keharusan dalam program-program yang diusulkan oleh Syekh Maulana Ilyas rahmatullah alaih, mestilah program itu dipastikan membawa kebaikan yang lebih banyak lagi bagi kaum muslimah dan bagi umat Islam di seluruh dunia. Disitulah Syekh Maulana Ilyas rahmatullah alaih pun kembali ke Nizamuddin dan kembali memikirkan apa yang seharusnya dilakukan oleh kaum muslimah ketika mereka keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maulana Ilyas pun menyadari bahwa apa yang beliau bawa kepada Syekh Mufti Kifayatullah masih sangat mentah. Belum ada apa-apa yang terprogram, yang terencana untuk menjalankan program Masturah dengan sebaik-baik mungkin. Maka Syekh Maulana Ilyas pun kembali dengan membawa fikir yang tidak pernah berhenti, kerisauan yang tidak pernah padam. Bagaimana supaya setiap kaum muslimah pun terlibat dalam usaha dakwah. Maka apa yang dilakukan oleh Syekh Maulana Ilyas rahmatullah alaih? Beliau bertambah sungguh-sungguh dalam meminta, memohon, merengek-rengek, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon petunjuk, arahan, bimbingan dan hidayah. Apa yang seharusnya ia lakukan? Karena sudah pasti wanita perlu dan terasa penting untuk terlibat dalam usaha dakwah. Apabila tidak, maka wanita akan menjadi sumber terbukanya pintu-pintu kemaksiatan yang akan membawa kaum laki-laki dan juga anak-anak dalam kebatilan, kemaksiatan dan kerusakan. Karena jelas jumlah wanita lebih banyak berkali-kali lipat daripada kaum laki-laki. Dan apabila wanita tidak terlibat dalam usaha dakwah, maka mereka akan menjadi sumber fitnah, kerusakan yang luar biasa. Dan kaum wanita bisa menjadi alat-alat setan untuk menjerumuskan kaum laki-laki dan anak-anak dalam kemaksiatan, kebatilan, kedurhakaan, dan dosa-dosa yang akan merusak umat generasi demi generasi. Inilah yang tidak diinginkan oleh siapapun, terutama bagi Syekh Maulana Ilyas rahmatullah alaih. Maka untuk kedua kalinya Syekh Maulana Ilyas rahmatullah alaih pun datang kepada Mufti Kifayatullah menyampaikan lagi kerisauannya. Masih juga belum sependapat dengan Syekh Mufti Kifayatullah. Sehingga Maulana Ilyas rahmatullah alaih kembali lagi dengan kerisauan dan kegelisahan yang luar biasa. 2 kali, 3 kali pulang dan pergi dari Syekh Mufti Kifayatullah rahmatullah alaih. Namun belum menemukan jalannya. Pada saat itu, Syekh Mufti Kifayatullah merasa apabila membenarkan kaum muslimah untuk keluar di jalan Allah, maka dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah yang lebih besar lagi. Karena memang sebaik-baik tempat untuk wanita adalah di dalam rumahnya. Itulah yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Itulah yang paling sesuai dengan syariat agama. Oleh sebab itu, ketika kaum muslimah diusulkan untuk ikut bergerak keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini memerlukan satu kehati-hatian, memerlukan satu aturan tata cara yang begitu detail dan dipastikan aman, tidak menimbulkan fitnah yang lebih besar pada umat. Dan alhamdulillah, setelah banyak berkali-kali bermuzakarah, Maulana Ilyas rahmatullah alaih dengan para sahabatnya, Maulana Zakaria rahmatullah alaih, Maulana Abdus Subhan Mewati, Maulana Dawud Mewati, dan orang-orang dekat beliau pada saat itu,
Maka terbentuklah satu program dengan segala tata tertib, aturan, tata cara, di mana wanita bisa keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan tertib-tertib tersebut, maka mereka akan aman dari segala fitnah. Mereka akan terkendali dan bahkan akan bisa menyebabkan hidayah bagi diri mereka sendiri dan juga bagi kaum muslimah yang lainnya. Setelah semua itu dirasa cukup dan matang, maka Syekh Maulana Ilyas rahmatullah alaih membawa apa yang telah disusunnya tersebut ke hadapan Syekh Mufti Kifayatullah. Di hadapan Syekh Mufti Kifayatullah, semua dijabarkan dengan sejelas-jelasnya. Semua aturan, semua tata tertib, semua program, semua tata cara yang mesti dilakukan ketika kaum muslimah keluar di jalan Allah. Apa yang dilakukan oleh mereka ketika mereka meninggalkan rumah-rumah mereka. Semua dibentangkan dengan sedetil-detilnya dan sejelas-jelasnya. Pada saat itu, Syekh Mufti Kifayatullah mendengarkan dengan penuh seksama, dengan penuh perhatian. Beliau tahu bahwa apa yang terasa di dalam diri dan hati Syekh Maulana Ilyas tidak bisa didiamkan dan tidak bisa diberhentikan. Dan semua yang keluar dari sumber hati Syekh Maulana Ilyas yang paling dalam, pasti itu adalah kebaikan dan kebaikan. Oleh sebab itu, Syekh Mufti Kifayatullah mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang diutarakan oleh Syekh Maulana Ilyas rahmatullah alaih mengenai tata tertib dan aturan bagaimana sebaiknya kaum muslimah keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu sempat menjadi kekhawatiran para alim ulama. Alim ulama di sekitar Syekh Maulana Ilyas rahmatullah alaih mengkhawatirkan apabila ini menjadi pintu satu fitnah bagi kaum wanita. Bukan memperbaiki, malah akan memperburuk keadaan. Maka ketika hal ini disampaikan, dijelaskan dengan sebaik mungkin oleh Syekh Maulana Ilyas rahmatullah alaih, barulah mereka sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Maulana Ilyas rahmatullah alaih. Setelah mendengar segala penuturan, semua penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Maulana Ilyas rahmatullah alaih, barulah Syekh Mufti Kifayatullah Dahlawi merasa terbuka hatinya, merasa senang dan bahagia. Dan beliau mengatakan dengan dukungan yang penuh kepada Syekh Maulana Ilyas rahmatullah alaih. Beliau katakan apabila demikian programnya, maka aku setuju. Dan apa-apa tantangan yang dihadapi nanti, sampaikanlah bahwa aku mendukung program ini. Syekh Maulana Ilyas rahmatullah alaih merasa bersyukur dan bergembira dengan dukungan, sokongan yang diberikan oleh Mufti Kifayatullah Dahlawi pada saat itu. Mereka pun pulang dengan penuh keyakinan bahwa program ini akan sukses dan akan membawa perubahan yang besar bagi kaum muslimah. Tidak saja bagi kaum muslimah, tapi bagi umat seluruhnya di muka bumi ini. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari peristiwa ini kita bisa mengambil pelajaran yang sangat-sangat berharga. Para masyayikh dakwah wa tabligh ini, orang-orang tua di dalam usaha dakwah wa tabligh ini, mereka sangat berhati-hati dalam menetapkan apapun tertib dan aturan yang dijalankan dalam usaha dakwah ini. Para masyayikh tidak sekedar hanya merancang, menyusun suatu program, mengagendakan satu program, kemudian mereka menjalankannya begitu saja. Tidak demikian. Walaupun nampaknya hal itu bagus dalam pikiran mereka, tapi mereka mewujudkan hal itu dengan berbagai tahapan. Mereka yang pertama kali lakukan adalah memohon petunjuk bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar Allah meridhoi apa yang mereka susun, apa yang mereka rancang, apa yang mereka programkan kepada umat ini. Tidak henti-hentinya mereka menangis dan merengek meminta-minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar Allah SWT memudahkan semua program yang mereka buat. Kemudian Allah meridhoi dan merahmati apa yang mereka lakukan itu. Kemudian mereka akan memusyawarahkannya, memuzakarahkannya. Mereka mengusahakan cara yang terbaik yang bisa memberikan sebesar-besarnya maslahat bagi umat dan menghindari sedikit pun mafsadat bagi umat. Kemudian mereka akan mengajukannya kepada para alim ulama yang jauh lebih senior daripada mereka. Meminta pandangannya, meminta arahannya, meminta nasihatnya. Mereka akan tunduk dan patuh kepada nasihat-nasihat para orang tua, alim ulama. Walaupun mereka sendiri adalah alim ulama, tapi mereka merendahkan diri mereka di hadapan para alim ulama yang jauh lebih senior daripada mereka. Tanpa nasihat, tanpa keridhaan, tanpa bimbingan dari alim ulama tersebut, mereka tidak berani menerapkan apapun program ataupun rancangan agenda yang mereka telah susun. Demikianlah kehati-hatian yang dilakukan oleh semua para masyayikh tabligh. Mereka menghendaki apa yang dihidangkan, yang disodorkan kepada umat adalah apa yang terbaik yang telah mereka usahakan, baik secara zahir ataupun secara batin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya, setelah mendapatkan restu dan ridha dari Syekh Mufti Kifayatullah Dahlawi, maka tanpa menunggu waktu yang lama, Syekh Maulana Ilyas rahmatullah alaih beserta para sahabat-sahabat yang lainnya, beliau bermusyawarah untuk segera mewujudkan jamaah-jamaah masturat. Maka dibentuklah jamaah 3 hari pertama masturat. Saat itu adalah tahun 1942. Jamaah 3 hari masturat yang pertama kali ini adalah terdiri dari Maulana Abdul Subhan dan juga Maulana Daud Mewati beserta beberapa pasang jamaah lainnya. Maulana Daud Mewati ditunjuk sebagai amir,
Dan jamaah ini diputuskan untuk keluar di kawasan Mewat. Ketika mereka datang ke Mewat, bukanlah sesuatu yang asing apabila jamaah-jamaah rijal dikeluarkan dan didatangkan ke Mewat. Mewat sudah terbiasa keluar masuknya jamaah demi jamaah. Namun ketika jamaah Masturat ini datang, menimbulkan kehebohan yang luar biasa. Gegap gempita terjadi di kawasan Mewat. Ini adalah sesuatu yang pertama kali terjadi bagi mereka. Mereka baru menyaksikan jamaah suami istri yang bersama-sama keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di luar dugaan, seluruh penduduk Mewat menyambut jamaah tersebut dengan penuh kegembiraan. Semua perhatian tertuju kepada jamaah Masturat tersebut. Jamaah itu menjadi pusat perhatian. Itulah yang menyebabkan hidayah tercurah-curah di kawasan Mewat. Dari jamaah 3 hari Masturat ini menghasilkan jamaah-jamaah Masturat berikutnya. Mewat bergerak. Tidak saja kaum musliminnya, tapi kaum muslimatnya pun mereka ikut terjun dalam usaha menghidupkan agama secara sempurna dalam diri-diri mereka. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memandang hal ini, apa pendapat dari para alim ulama? Mereka begitu kagum dan mereka begitu terpana. Ternyata inilah yang menjadi solusi bagi semua rumah tangga. Pintu harapan terbuka lebar saat ini. Maka berbondong-bondong ulama yang tadinya mereka sinis, yang tadinya mereka ragu, yang tadinya mereka berpaling, yang tadinya mereka masa bodoh, yang tadinya mereka mencela dan sebagainya, sekarang mereka memuji. Mereka mengakui bahwa apa yang dilakukan, yang difikirkan, yang dirisaukan oleh Maulana Ilyas rahmatullah alaih, ternyata terbukti itu membawa maslahat yang luar biasa bagi umat. Sampai Mufti Kifayatullah Dahlawi pada saat itu pun begitu senang hati, begitu bergembira dengan pergerakan Syekh Maulana Ilyas rahmatullah alaih dengan jamaah-jamaah Masturatnya ini. Syekh Mufti Kifayatullah Dahlawi tidak hanya saja bergembira, tapi beliau mendukung dengan sepenuh hati. Bahkan beliau memberikan penjelasan-penjelasan kepada para alim ulama bahwa apa yang dilakukan dengan jamaah Masturat ini dipastikan sesuai dengan syariat, dipastikan tidak menyalahi jalur apapun dari hukum agama. Bahkan dengan membawa syariat agama, jamaah Masturat ini bergerak untuk menyebarkan agama yang sempurna kepada seluruh masyarakat. Penjelasan ini telah membuka pintu hati para alim ulama. Dan inilah yang menyebabkan hidayah turun bercurah-curah. Jamaah demi jamaah akhirnya terbentuk. Jamaah-jamaah Masturat bertebaran di mana-mana. Dan inilah sebagai pintu hidayah bagi seluruh umat manusia. Inilah pintu solusi dari segala permasalahan umat. Dalam hal ini, Mufti Kifayatullah Dahlawi, bahkan Syekh Maulana Abdul Hasan Ali Nadwi, tidak hanya memberikan penjelasan kepada para alim ulama. Mereka pun meminta kepada para alim ulama untuk melihat, menyaksikan langsung. Bahkan untuk menyertai jamaah tersebut. Ikut terlibat di dalamnya, bahwa apa yang dilakukan oleh Syekh Maulana Ilyas rahmatullah alaih dengan jamaah Masturatnya tersebut sangat-sangat membawa maslahat bagi umat. Perubahan yang terjadi di kalangan Mewat sungguh sangat luar biasa. Ketika kaum rijalnya mereka telah berubah drastis dari kegelapan menuju terang benderang hidayah, dari kejahilan menuju kedekatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti yang nyata di hadapan mata mereka bahwa apa yang terjadi adalah perubahan kebaikan demi kebaikan. Inilah yang tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dinafikan oleh siapapun yang menyaksikan perubahan ini. Jamaah-jamaah Masturat yang bergerak ini, tentunya dengan disiplin atas ketertiban dan aturan yang sangat ketat. Bahkan lebih ketat dari aturan dan tata tertib yang diterapkan kepada jamaah-jamaah rijal ataupun jamaah-jamaah laki-laki. Karena Masturat ini bisa menjadi pintu rahmat, pintu hidayah, ataupun menjadi pintu fitnah bagi umat. Oleh sebab itu, tata tertib, aturan terhadap jamaah Masturat sangat-sangat ketat sekali. Pada zaman Syekh Maulana Ilyas rahmatullah alaih, perkembangan usaha Masturat sungguh sangat luar biasa, terutama di tanah Mewat. Kemudian menyebar ke seantero India. Jamaah-jamaah mulai bergerak ke ujung-ujung India. Dan pada zaman Maulana Yusuf rahmatullah alaih, jamaah-jamaah Masturat lebih berkembang lagi, bertebaran di muka bumi. Mereka telah terbang melintasi negara demi negara, negeri demi negeri, bahkan benua demi benua. Dan yang lebih dahsyat lagi adalah pada zaman Hadraji Syekh Maulana In'amul Hasan Al-Kandahlawi rahmatullah alaih. Pada zaman itu, perkembangan jamaah Masturat sungguh meledak di mana-mana. Menjadi satu kebanggaan tersendiri, di mana jamaah-jamaah Masturat telah membuat perubahan yang luar biasa. Tidak hanya satu daerah, tidak hanya satu kawasan, tidak hanya satu provinsi, atau tidak hanya satu negeri. Tapi justru dari benua ke benua, perkembangan yang luar biasa. Berbondong-bondong orang menyertai jamaah Masturat. Dan ini semua tentu dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa yang dihasilkan adalah hidayah bercurah-curah kepada umat. Orang dari berbagai bangsa, dari berbagai warna, dari berbagai bahasa, dari berbagai suku dan keturunan.
Mereka semua terlibat di dalamnya, saling kunjung mengunjungi, saling kerak menggerakkan dalam usaha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disitulah wujud umat wahidah, umat yang satu demi mewujudkan agama yang sempurna pada diri umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari negara ke negara, dari benua ke benua, dari Amerika ke Afrika, dari Afrika ke Australia, dari Australia ke Eropa, dari Eropa ke Asia, dari Asia kembali ke Amerika. Lalu lintas jamaah Masturat begitu padat, begitu memenuhi semua perjalanan, baik di udara, di daratan, ataupun di lautan. Tidak ada satu negeri pun yang tidak dikunjungi oleh jamaah-jamaah Masturat. Walaupun rintangan senantiasa ada, walaupun orang-orang yang benci, orang yang mencela, tidak pernah berhenti. Tapi justru itulah yang menambah semangat, gairah jamaah-jamaah Masturat itu untuk senantiasa bergerak. Dari Arab ke Ajam, dari Ajam ke Arab, dari kampung ke kota, dari kota ke kampung, dari gunung ke lautan, dari lautan ke pegunungan. Tidak ada hentinya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihatlah, begitu mudah Allah menawarkan hidayah kepada kita. Didatangkan jamaah-jamaah Masturat, laki-lakinya, wanitanya, mereka bergerak demi hidayah. Maka sungguh rugi kita apabila kita tidak terlibat di dalam jamaah ini, tidak ikut serta dalam rombongan-rombongan Masturat yang dikirimkan, tidak ikut serta dalam program-program Masturat yang diadakan. Maka mari kita pastikan diri kita, istri kita, keluarga kita, ikut serta, terlibat dalam usaha agama yang sangat mulia ini. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan umat ini sebagai penerus untuk kerja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat, terutama untuk diri saya dan juga saudara-saudara sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala perjuangan pengorbanan para masyayikh kita dan juga menerima kita bagian dari doa-doa para masyayikh kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara kita di dalam hidayahnya, di dalam ridhonya, baik di dunia ataupun di akhirat. Jazakumullahu ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.